Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qadarana min ahlil iktida fil ihtida wa tawaffaqna bi talabil ilmi lisihati akhirati wad dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibid darajatil ulya amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu insyaallahu ta'ala minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. 14 abad sudah kita lewati, beberapa generasi pun sudah kita lampaui, dari mulai sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in sampai kepada generasi mujtahidin dan ulama-ulama kitab wal matan pun sudah kita lampaui. Akan tetapi ada satu peristiwa di mana peristiwa tersebut walaupun sudah terlampaui tapi masih terngiang di telinga kanan dan kiri, walaupun sudah terlewati tapi masih membekas di hati dan menjadi tanda iman yang sejati. Peristiwa apakah itu hadirin? Peristiwa itu tiada lain dan tiada bukan adalah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan tema yang akan saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj, yakni suatu peristiwa dalam astronomi, geografi, serta ilmu dan konteks terkait, yakni suatu arah atau bidang, dikatakan horizontal jika tegak lurus terhadap arah vertikal. Bisa dikatakan dengan berjalannya baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan suatu arah atau bidang yang melewati garis tertentu dikatakan vertikal jika memuat garis gravitasi lokal pada titik tersebut. Atau juga bisa disebutkan dengan berjalannya baginda Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Hadirin, peristiwa yang begitu istimewa ini mengandung beberapa makna yang tersirat di dalamnya. Di antaranya, peristiwa ini menjadi sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di mana beliau telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini juga menjadi begitu berkesan karena keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Lain dari biasanya, di mana Allah senantiasa memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menyampaikan wahyu. Namun dalam hal ini Allah memerintahkan dengan langsung baginda Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha dan menerima wahyu tersebut yang merupakan perintah sholat. Hadirin, hal ini menunjukkan bahwasannya sungguh tingginya harkat derajat martabat sholat di hadapan Allah. Maka barang siapa yang berani meninggalkan sholat, sungguh rendahlah harkat derajat orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Akan tetapi sempatkah kita terfikirkan apakah yang baginda Nabi rasakan sebelum Allah memanggil beliau? Hadirin,
Setidaknya ada dua hal di mana dua hal tersebut bisa menjadi contoh sekaligus ibrah bagi kita selaku umatnya. Apakah dua hal tersebut? Satu, penelitian. Sebelum baginda Nabi di Isra Mi'rajkan, beliau diteliti dengan penelitian sampai mana kesabaran beliau ketika Allah menguji dengan kematian sang istri tercinta yakni Siti Khadijah. Bahkan paman beliau yang gagah dan berani lagi lantang untuk menjadi pembela sekaligus tameng bagi baginda Nabi yakni Abu Thalib pun Allah matikan. Dua peristiwa sekaligus uji tobat tersebut sempat membuat baginda Nabi teramat sedih sampai dikatakan dengan Amul Husni, di mana tahun tersebut tercatat dan terukir sebagai sejarah kesedihan yang baginda Nabi alami. Yang kedua, proses apakah yang beliau jalani, yakni proses pembersihan diri dan batin dengan cara pembelahan dada oleh malaikat dan dimasukkannya rahmat kepada hati beliau. Hadirin, apakah hati Nabi kotor? Apakah hati Nabi busuk? Apakah hati Nabi ternodai? Tentu tidak, hadirin. Akan tetapi proses ini menjadi uswah bagi kita selaku umat beliau. Bahwasannya ketika kita hendak menjumpai sang holik, terlebih dahulu kita pastikan bahwa diri kita bersih. Bahkan karena ternyata umat muslimin pun bisa melakukan mi'raj dengan sholat. Seperti dalam sebuah qaul, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulannya bahwasannya bukan dengan cara yang instan baginda Nabi Isra Mi'rajkan, melainkan ada penelitian dan juga proses yang harus beliau terlewati lebih dahulu. Hikmahnya dengan diteliti dan dicobanya baginda Nabi, kita pun selaku umat beliau harus bisa senantiasa bersabar atas segala cobaan dan juga teliti dari Allahu Rabbi, serta selalu yakin bahwasanya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian seperti yang dicontohkan baginda Nabi, kita haruslah senantiasa membiasakan diri untuk membersihkan diri sebelum kita hendak beribadah. Karena kebersihan tersebut juga bisa membawakan kehusyuan di dalam ibadah yang kita lakukan. Jadi pada intinya, marilah kita senantiasa berdoa agar selalu diberikan kesabaran untuk menjalankan setiap proses dan juga penelitian. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.